Assalamualaikum Ibu-Ibu. Kali ini kami dari Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Goa akan membahas tentang berbagai edukasi mengenai ASI yang kami kemas dalam bentuk podcast PKK Goa Berbagi Edukasi ASI. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Dr. Emma Alasiri, spesialis anak konsultan. Assalamualaikum Dr. Emma. Waalaikumsalam Dr. Farida. Ya Dok, jadi Dr. Emma ini adalah spesialis anak konsultan neonatologi dan beliau bekerja di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, divisi neonatologi, dan juga selain itu beliau juga berpraktek di klinik e-medical sebagai spesialis anak. Ya baiklah Ibu-Ibu, kita akan menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan ASI eksklusif ini kepada Dr. Emma. Dok, kita ketahui pada saat ini ASI eksklusif merupakan program yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan. Bisa dokter sharing pada kami apa sebenarnya yang dimaksud dengan ASI eksklusif itu, Dok? Ya, terima kasih Dr. Farida ya. ASI eksklusif itu adalah seorang anak mendapatkan ASI saja. Jadi pemberian ASI saja sampai anak itu berusia 6 bulan. Jadi tidak ditambahkan dengan makanan atau minuman apapun. Kecuali kalau anaknya sakit, boleh ditambahkan obat. Kemudian misalnya dia juga membutuhkan mineral dan vitamin, itu tidak termasuk dari tambahan yang tidak diperbolehkan. Jadi memberikan ASI saja sampai berusia 6 bulan tidak mendapatkan tambahan makanan atau minuman apapun kecuali obat, mineral atau vitamin. Gitu Dok ya. Kemudian setelah itu bisa dokter jelaskan bagaimana pentingnya ASI eksklusif terhadap perkembangan bayi atau balita, Dok? Atau lebih luasnya lagi, mungkin dokter bisa menjelaskan apa ada perbedaan antara perkembangan anak yang diberikan ASI eksklusif dengan anak yang tidak diberikan ASI eksklusif, Dok? Oh ya, tentu saja Dokter Farida. Anak yang diberikan ASI eksklusif maupun anak yang tidak diberikan ASI eksklusif, ya kita harus lihat perbandingannya. Ya, ASI eksklusif maupun yang kita teruskan biasanya setelah 6 bulan, saya lanjutkan dulu yang definisi tadi, bisa dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Tetapi setelah 6 bulan tentunya anak-anak yang mendapatkan ASI eksklusif tadi itu perlu mendapatkan makanan pendamping ASI. Nah, anak-anak yang mendapatkan ASI sejak lahir itu dia menerima banyak sekali manfaat dari ASI, yaitu pertama dari sisi bayinya ya. Bayinya itu dia mendapatkan komposisi makanan yang terlengkap untuk seorang bayi ya. Jadi makanan komposisinya itu bisa dari karbohidrat, vitamin, mineral, kemudian lemak ya, dan zat-zat yang asam amino lainnya yang memang sangat lengkap pada ASI. Selain itu ada zat-zat antibodi juga untuk mencegah terjadinya infeksi ya. Kemudian dia juga mempunyai beberapa tambahan lain seperti anti hormon ya, seperti tambahan juga zat-zat yang hidup ya, seperti antivirus dan lain-lain. Jadi itu semua sangat bermanfaat kepada seorang anak bayi yang mendapat ASI, karena selain nutrisi dia juga mendapat pencegahan, mendapatkan hormon untuk pertumbuhannya tentunya. Nah, bayi yang mendapatkan ASI sejak dini, sejak hari pertama kelahirannya, itu ususnya dilumuri oleh air susu ibunya yang tentunya akan membangkitkan mikrobiota di dalam usus, yang mikrobiota itu sangat cocok dengan usus manusia. Nah, saat ini dikembangkan lagi suatu ilmu baru ya, yang yaitu gut brain axis. Jadi ada hubungan ternyata antara usus dengan otak. Jadi kalau seorang bayi minum ASI sejak pertama,
dan mikrobiota di dalam ususnya itu adalah mikrobiota baik yang sesuai dengan kehidupan seorang manusia, maka brainnya, otaknya itu berkembang dengan perilaku yang lebih baik. Gitu, Nah, Dok, ya? iya, jadi terutama bagian frontal dari otak itu bagian depan itu sangat berhubungan dengan behavior atau perilaku. Jadi ini memperlihatkan bahwa ASI itu luar biasa, baik dari segi makanannya, baik dari segi mental anaknya, ya. Jadi pada saat seorang ibu memberikan ASI, dia juga bukan cuma memberikan makanan pada anaknya, tapi dia juga memberikan hak-hak anak yang lain. Kita tahu bahwa anak itu mempunyai hak ASI, hak asah, dan hak asuh untuk tumbuh kembang. ASI, asah, dan asuh. ASI kasih sayang, ya. Jadi seorang ibu ketika dia menggendong bayinya untuk memberikan ASI, pasti dia memcurahkan semua kasih sayang dalam dirinya untuk anaknya. Dia menatap anak itu, dia membelai anak itu, dan belayan, tatapan, senandung itu sebenarnya selain ada rasa kasih sayang di dalamnya, juga ada asah atau keterampilan. Jadi kalau dia bersenandung atau berzikir atau melakukan sesuatu, ya, itu semua terekam oleh bayinya dengan baik, dan itu adalah asah keterampilan sebenarnya untuk perkembangan fungsi-fungsi dalam tubuhnya. Nah, kalau asuh dari sisi makanan yang sudah saya jelaskan lebih dulu tadi. Kandungan-kandungannya luar biasa ya, Dok, ya. Kandungan dari ASI itu Masya Allah. Jadi selain dari berbagai macam zat gizi, kemudian zat untuk pertahanan tubuh, lalu hormon untuk pertumbuhan, Masya Allah, semua lengkap pada ASI. Itulah di situ kita bisa melihat bagaimana kebesaran Allah dalam ciptaannya, Dok, ya. Kemudian ini, Dok, apakah menurut dokter apakah ada persiapan yang sebaiknya dilakukan oleh seorang ibu hamil untuk dapat memberikan ASI yang berkualitas pada bayinya, kemudian bagaimana persiapan yang harus dilakukan, Dok? Ya, tentunya ibu hamilnya harus sehat, ya. Kalau dia sakit, tentunya dia tidak bisa melakukan proses menyusui dengan baik. Kedua, dia sebaiknya sudah mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana memberikan ASI dengan benar, ya, baik dari sisi posisinya, baik bagaimana perlekatannya, itu dia sebaiknya sudah diajarkan, ya. Makanya sebenarnya ada kelas-kelas yang dia dapatkan waktu dia mendapatkan ANC waktu hamil. Kelas ibu hamil. Ya, kelas ibu hamil itu salah satunya di trimester ketiga, itu mengajarkan tentang bagaimana cara menyusui yang baik, bagaimana cara menyusui yang benar. Kemudian selain itu makanan-makanan yang bergizi tentunya bisa dikonsumsi oleh seorang ibu hamil agar dia bisa siap, ya. Karena pada saat dia menyusu nanti dari dalam hamil pun dia akan memberikan nutrisi yang terbaik pada janinnya, dan dia juga akan memberikan nutrisi nanti yang terbaik untuk si buah hatinya ketika dia menyusu kelak. Jadi dia harus, ya, setelah melahirkan. Jadi dia harus mempersiapkan itu sebelum dia melahirkan sebenarnya. Baik, Dok. Baik, Dok. Seperti yang tadi dokter telah singgung, dokter katakan bahwa salah satu persiapan dari seorang ibu hamil untuk dapat memberikan ASI yang baik kelak setelah melahirkan adalah ibu hamil harus sudah punya pengetahuan tentang bagaimana memberikan ASI yang baik dan benar. Bisa dokter jelaskan lebih detail lagi, Dok, bagaimana cara memberikan ASI yang baik dan benar itu? Apakah posisinya gitu, terus bagaimana persiapan saat mau menyusui gitu? Ya, benar. Banyak orang melakukan proses menyusui hanya sekedar datang mengambil bayinya dan kemudian nempel, ya, istilahnya, ya, Dokter Farida, ya, dan itu tidak bisa memberikan dampak yang baik sebenarnya pada anaknya. Nah,
kalau kita ingin melakukan proses menyusui, pertama memang tentunya kita harus lakukan persiapan ibu, ya. Persiapan ibu itu cuci tangan yang pertama tentunya, membersihkan badannya, ya. Kemudian pada saat menyusui sebaiknya ibunya itu duduk dengan baik, dengan nyaman, ya. Duduk di kursi yang kakinya tuh jangan tergantung, karena kalau kakinya tergantung dia capek nanti. Jadi proses menyusui itu akan terputus. Jadi duduk di kursi yang bersandar kalau bisa, ya, supaya rileks. Kemudian kakinya jangan sampai menggantung. Setelah itu dia juga bisa mengeluarkan sedikit ASI-nya terlebih dulu. Jadi dia memerah ASI-nya sedikit dan kemudian mengoleskan mulai puting hingga areola. Sehingga itu berfungsi sebagai, kalau di bahasa kedokterannya, desinfektan, ya Dok, ya. Desinfektan, ya, dengan ASI, karena di dalam ASI tadi ada zat-zat untuk anti terhadap mikrobiota, ya. Jadi ya sebagai desinfektan. Nah, setelah itu dia siap untuk menyusu. Sekarang posisinya bayinya itu ada beberapa posisi yang harus kita perhatikan, yang penting yaitu kalau dia dengan posisi yang normal, ya, posisi yang lazim, kita sebut cradle position, itu bayinya itu kepalanya harus di lengkung siku ibu. Kemudian tangan bayinya yang satu yang dekat sekali dengan ibu dibawa ke belakang. Jadi seperti memeluk ibunya. Ya. Kemudian badan bayinya bagian depan itu menghadap ke badan ibu, nempel di badan ibunya. Jadi skin contact. Ya, skin to skin contact, benar. Dan setelah itu ibunya bisa melihat dari atas pandangan ibu, itu adalah telinga bayi dengan lengan bayi menjadi satu garis lurus. Jadi ibu tidak melihat wajah bayi karena wajah bayi sekarang sudah menghadap pada payudara ibu. Jadi yang tampak dari mata ibu ke arah bayinya adalah telinga dan lengannya yang berada pada satu garis lurus. Nah, itu adalah posisi yang benar. Nah, setelah itu ibu harus memperhatikan perlekatan yang benar. Perlekatan yang benar itu dimulai dari dagu bayi. Dagu bayi itu harus nempel pada payudara ibu. Kemudian areola atau daerah hitam di sekitar puting itu masuk sebagian besar ke dalam mulut bayinya. Jadi bukan hanya putingnya aja. Bukan putingnya saja, ya, yang justru masuk areolanya. Terus areolanya sehingga juga puting nanti berada pada langit-langit atas, langit-langit keras di bagian atas. Kalau putingnya saja yang masuk, bisa-bisa putingnya digigit sama bayinya nanti, jadi terhimpit. Jadi ASI-nya nggak keluar. Ya, sering lecet jadinya, betul Dokter Ida, betul. Ya, jadi kalau dia posisinya nggak betul, lecet. Nah, setelah itu yang kita perhatikan lagi, L itu lips, ya, bibirnya terbuka, ya, terlipat keluar. Jadi bibir atas terlipat ke atas, bibir bawah terlipat ke bawah. Dan yang terakhir, mulut bayi terbuka lebar. Nah, mulut bayi terbuka lebar ini memungkinkan payudara dengan areola itu masuk, puting dan areola masuk dengan sempurna ke dalam mulut bayi. Dan tidak ada celah di tepi bibir bayi, sehingga kalau bayi mengisap tidak akan ada udara yang masuk. Sering kita, iya, sering kita dengar orang kira itu bayinya lahap, nah, bunyi decak, ya. Ternyata bunyi decak itu adalah posisi yang kurang benar, karena kalau posisinya benar, bunyi decak itu harusnya tidak ada, hanya bunyi suara menelan. Dengan terbukanya mulut yang lebar ini sebenarnya ada manfaat lain yang didapatkan oleh bayi, yaitu rahamnya menjadi terbuka, sehingga nanti kalau pertumbuhan giginya tertumbuh dengan baik, tidak nyusun giginya. Ya, seperti itu. Itu bagian perlekatan. Jadi dua hal ini, yaitu posisi bayi yang sudah saya ungkapkan tadi dan perlekatan bayi yang baik dan benar, itu adalah dua hal yang utama kunci keberhasilan bayi menyusu dengan baik dan mendapatkan ASI dengan jumlah yang cukup. Nah, pada saat bayi menyusu seperti ini dengan posisi dan perlekatan yang benar, maka akan ada rangsangan ke otak ibu untuk memproduksi ASI. Jadi isapan bayi tadi ditangkap, dihantarkan ke otak ibu bagian hipofisa anterior
untuk mengeluarkan hormon prolaktin namanya. Hormon prolaktin ini berfungsi untuk memproduksi ASI. Terangsang produksi ASI. Iya. Dan hormon lain yang juga ikut terangsang adalah hormon oksitosin, yaitu hormon cinta, kita sebut hormon cinta. Dia berfungsi untuk mengkontraksi ya, jadi dia membuat ASI bisa keluar ke arah puting. Seperti itu. Kelenjarnya, Dok, ya? Iya, begitulah kira-kira. Iya, Dok. Oh, jadi ternyata isapan bayi itu juga ada fungsinya, Dok. Ya. Sebagai feedback untuk meningkatkan produksi ASI. sendiri. Benar, ya. Kalau bisa dijelaskan lagi, Dok, dari beberapa pengalaman ibu-ibu yang melahirkan dengan cara seksosesaria, biasanya mereka mengeluh ASINya terlambat keluar atau bahkan tidak keluar sama sekali, Dok. Kira-kira apa tips dari dokter untuk mengatasi masalah ini? Ya, betul sekali. Karena ASI itu seperti yang sudah saya katakan tadi, ASI itu dia akan keluar dengan baik kalau posisi dan perlekatan bayinya dijaga. Benar. Jadi kalau ASI ibunya tidak menyusu karena nyeri, pasti ASINya juga tidak akan keluar. Jadi umumnya ibu-ibu pasca seksosesaria ini selepas dia operasi, dia tidak langsung bisa menyusu anaknya. Nah, rangsangan yang harusnya sampai ke otaknya itu tidak terjadi. Jadi ASINya akan relatif ya lebih lambat keluar. Yang kedua, yang sering membuat mereka juga tidak bisa memproduksi ASI dengan baik karena stres. Jadi ibu-ibu yang stres itu pasti dia nggak bisa mengeluarkan ASI yang cukup karena stres akan berhubungan dengan kortisol, hormon stres ya. Hormon stres itu, hormon kortisol ini dia akan keluar lebih dulu, keluar dari tempat yang sama, dia keluar lebih dulu dan dia menghalangi hormon prolaktin dan oksitosin untuk keluar. Jadi sehingga produksi ASINya jadi terhambat. Terhambat, juga, iya. Jadi terhambat. Jadi makanya ibu yang menyusui itu selalu saya katakan ibu harus happy, harus bahagia, jangan stres ya. Karena kalau ibu stres, pasti ASINya akan terhambat keluar. Nah, berikutnya lagi sama seperti ibu-ibu yang mau bekerja, datang ke tempat praktek, biasanya dok, saya kok ASINya nggak mau keluar ya, atau hilang ASINya ya. Karena ibu sudah stres lebih awal, mikirin kapan bekerja, bagaimana nantinya, akhirnya ASINya tidak keluar. Nah, berikutnya ada selain ASI, selain posisi dan perlekatan tadi, juga perasaan ibu harus happy dan frekuensi menyusu. Itu juga akan merangsang pengeluaran ASI. Frekuensi menyusu yang dianjurkan sehingga ASI bisa terproduksi dengan cukup adalah 8-12 kali sehari semalam. 8-12 kali. Sehari semalam, ya. Kira-kira selang-selang 2 jam selang gitu, ya? Betul, selang 2 jam atau selang 3 jam lah ya, paling lama. Karena bayi itu selain dia membutuhkan ASI, dia juga butuh tidur. Jadi ada juga ibu yang setiap jam dibangunkan, kasihan juga bayinya. Iya, kalau dia nggak tidur, dia nggak tumbuh, otaknya nggak tumbuh. Ya, jadi dia butuh minum dan butuh tidur. Gitu dok ya. Jadi kuncinya adalah si ibunya jangan stres. Ya. Untuk tidak stres berarti ibunya juga perlu dukungan dari suami, dari keluarga, ya. Tentu biar saja. Tidak stres. Jadi bantu tugas ibu yang baru melahirkan. Ya, betul, ya. betul Jadi persiapan sekali. mental dok. Kemudian bagaimana menurut dokter, apa ada makanan-makanan tertentu atau makanan khusus yang sebaiknya dikonsumsi oleh ibu yang menyusui agar bisa memenuhi kebutuhan ASI dari bayi atau balitanya, dok? Secara prinsip atau spesifik tidak ada sebenarnya makanan yang khusus ya yang kita anjurkan untuk ibu. Semua makanan yang sehat, segar itu yang tentunya harus dikonsumsi seorang ibu yang sementara menyusui. Dan lebih banyak mengkonsumsi makanan yang hangat itu jauh lebih baik. Karena peredaran darah menjadi lancar dan itu membantu produksi ASI menjadi lebih baik. Selain itu mungkin kalau memang betul-betul ASINya sangat terbatas, ada
ibu bisa mengkonsumsi beberapa obat yang sebenarnya dasar obat itu dari herbal juga, seperti daun katuk ya. Oh iya. Itu memang ada satu kandungan di dalam daun katuk itu yang memang bisa digunakan untuk merangsang produksi ASI. Dan kedua juga seperti jantung pisang ya. Jantung pisang itu sudah diteliti juga ya. Dia mempunyai hormon galaktogok ya di dalam jantung pisang itu ada satu zat yang galaktogok namanya yang bisa merangsang hormon prolaktin terproduksi. Jadi barang-barang yang bisa kita konsumsi didapatkan di sehari-hari di sekeliling kita ya. Dok, ya. Kalau memang betul-betul sangat minim ya produksi ASI, dia bisa konsultasi ke dokter obgyn untuk memberikan obat-obat tertentu yang juga mempunyai fungsi yang sama dengan daun katuk dan jantung pisang tadi untuk meningkatkan produksi ASI. Nah, selain itu produksi ASI juga bisa ditingkatkan dengan pijat laktasi ya, pijat oksitosin namanya. Oh iya. Bisa dilakukan oleh Bapak tadi kan? Oh gitu. Nah, kapan Bapak mempunyai peran di sini? Nah, selain membahagiakan ibu tadi ya, membantu ibu dengan dalam segala proses karena menyusui itu tentunya capek sekali Dokter Ida. Capek ya, kemudian pegal belakangnya, jadi sebaiknya begitu. Jadi bapaknya ikut bantu apa yang dibutuhkan ibu. Selain itu melakukan pijat oksitosin ya. Pijat oksitosin dilakukan di bagian punggung dari ibu secara memutar. Kita biasanya mengambil 1 atau 2 jari di samping tulang belakang ibu dan kemudian dilakukan pijatan berputar hingga ke daerah pinggang ya. Kemudian kembali lagi, dan itu membuat ibu menjadi rileks tentunya. Jadi daerah punggung, bukan daerah depan dok ya? Ya, daerah punggung. Kalau pijat laktasi boleh dilakukan oleh seorang bidan atau perawat ya, yang biasa membantu ibu pada saat dia masih di rumah sakit untuk membantu mengeluarkan produksi ASI. Bisa juga. Jadi dari penjelasan Dokter Emma tadi, berarti mitos yang mengatakan bahwa ibu-ibu yang sedang menyusui itu jangan makan yang panas-panas, jangan makan yang pedes-pedes. Nanti anaknya itu katanya lidahnya putih-putih. Seperti itu dok, mitos yang beredar di masyarakat. Jadi itu tidak benar dok ya? Oh iya, kalau untuk yang pedas memang kita harus hati-hati untuk mengkonsumsinya. Tapi kalau yang panas tidak ada masalah karena ASI yang keluar itu tidak tergantung dari apa yang tadi pada saat ibu makan, tapi tergantung pada suhu badan ibu. Jadi ASI itu selalu segar, suhunya selalu terjaga sama dengan suhu badan ibu, sehingga waktu masuk pada bayi pun dia langsung bisa beradaptasi dengan baik. Iya dok. Putih-putih di lidah itu biasanya karena bekas susu saja. Jadi bisa dibersihkan, tapi kalau tidak kunjung bersih ketika kita berusaha membersihkan kemungkinan karena jamur. Jamur dok. Ya. Oke, sekarang kita sampai ke pertanyaan yang terakhir mungkin Dokter Emma ya. Jadi saat ini kan yang lagi booming ini tentang pembahasan stunting, kasus-kasus stunting dok. Bagaimana kaitan antara stunting dengan ASI eksklusif dok? Bisa dokter jelaskan? Oke, sebenarnya anak sehat yang mendapatkan ASI eksklusif secara baik ya, tentunya secara benar ya, cukup jumlahnya, itu salah satu pencegahan yang baik untuk stunting. Jadi justru ASI eksklusif tadi bisa mencegah terjadinya stunting. Karena ASI dengan ASI yang komposisi nutrisinya cukup dengan berat molekul yang baik, yang gampang sekali mudah diserap oleh bayi, itu dia bisa melakukan membantu bayi untuk melakukan proses tumbuh dan berkembang dengan baik. Tetapi kita juga tidak boleh langsung menutup mata begitu saja, kita harus tetap melakukan pemantauan. Semua bayi baru lahir itu harus dipantau pertumbuhannya dan perkembangannya. Nah, pertumbuhan ini menyangkut berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala tentunya. Nah, kalau ada seorang anak atau bayi menerima ASI eksklusif, itu kita kan tetap melakukan pemantauan. Bila berat badan tidak naik dalam pemantauan kita sudah harus waspada tentunya. Nah, bisa saja ini karena ASI-nya tidak cukup
atau memang cara pemberiannya belum benar. Kalau cara pemberiannya belum benar, mungkin di awal-awal seorang bidan, perawat, atau siapapun dokter yang mendampingi ibu tersebut bisa melakukan edukasi lagi agar proses pemberian ASI itu bisa berlangsung dengan benar, baik posisi perlekatan, ya jumlah. Tetapi kalau seandainya nanti dengan memperbaiki posisi, memperbaiki perlekatan, melakukan pendampingan, tetap saja berat badannya tidak naik. Berarti kita harus berpikir bahwa memang ASI tidak cukup. Mungkin ASI-nya tidak cukup. Iya. Disadari oleh ibu. Iya, kadang itu ibu merasa sepertinya ASI cukup, tapi karena posisi yang kurang benar, tadi tidak masuk semuanya. Tapi kadang ibu sudah melakukan pemberian ASI yang dengan frekuensi yang banyak, dengan waktu yang cukup lama, tapi bayinya nggak naik, Kak, berat badannya. Nah, ini kita harus edukasi, kita harus lihat, follow up. Kalau memang betul ASI tidak cukup, kita ini pro ASI, ya. ASI itu yes lah, pokoknya semuanya ASI. Tapi jangan sampai fanatik, karena ada orang yang fanatik nggak mau kasih tambahan. Nah, ternyata ASI-nya nggak cukup. Nah, pada bayi berat lahir rendah, ini perlakuan khusus kita biasanya kalau pada bayi berat lahir rendah. Itu dia harus mendapatkan, kita sebut kalau dia mendapatkan ASI, kita bisa tambahkan human milk fortifier. Tapi ini tentunya harus kerjasama dengan dokter, ya, memberikan tambahan pada ASI sehingga ASI itu menjadi lebih berkalori. Fortifier itu menguatkan kalori yang ada pada ASI. Jadi itu harus konsultasi supaya bayi minum dengan jumlah tertentu tetapi berat badannya makin meningkat, bisa meningkat lebih baik. Nah, mungkin itu. Jadi kalau kita sudah lihat bayinya ini dengan ASI saja tidak ada peningkatan berat badan atau malah turun, maka kita harus konsultasi segera ke dokter supaya bisa dilakukan tata laksana lebih lanjut. Mungkin itu Dokter Ida. Iya, apa yang salah. Ya, Dokter Emma, mungkin sebagai penutup, barangkali ada himbauan dari Dokter Emma untuk masyarakat Goa, ibu-ibu pada umumnya, dan juga bisa para ayah mungkin yang harus ikut mendukung. Ya. Baik, Dokter Ida. Masyarakat Goa yang saya cintai tentunya, ASI kita tahu adalah produksi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang diberikan kepada bayi-bayi kita sebagai suatu anugerah, ya, dari Yang Maha Kuasa. Nah, ASI kita tahu mempunyai banyak sekali manfaat, baik dari sisi nutrisi, sisi psikologinya, ASI, asuhnya yang bisa diberikan kepada bayi untuk menjamin tumbuh kembangnya. Nah, oleh karena itu, marilah kita semua menyatukan langkah, memperkuat gerakan-gerakan untuk menunjang pemberian ASI eksklusif pada bayi-bayi kita dan ASI yang kita lanjutkan hingga usia 2 tahun pada anak-anak kita. Sehingga kita juga bisa mencegah terjadinya stunting di Kabupaten Goa ini dan kita bisa menjamin kualitas generasi penerus di Kabupaten Goa ini menjadi kualitas generasi penerus yang baik, yang kuat, yang tangguh, yang dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dan kemudian membuat Kabupaten Goa menjadi kabupaten yang bersinar di masa yang akan datang. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, itulah tadi sharing edukasi tentang ASI dari Dr. Emma Alasiri. Menarik sekali ya ibu-ibu. Rasanya masih banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab, yang ingin sekali kami tanyakan, akan tetapi waktunya agak terbatas. Dengan ini kami cukupkan sampai di sini. Semoga pengetahuan atau edukasi ini berguna untuk ibu-ibu sekalian, masyarakat Goa pada khususnya, dan juga ibu-ibu di Sulawesi Selatan pada umumnya. Terima kasih Dr. Emma untuk sharing ilmunya. Sama-sama Dokter Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Jaya PKK Rewa Rewa Kogoa. Kogoa.